Oke ya. Terima kasih, Bu. Untuk PPS itu pasar persaingan sempurna ya. Jadi kalau berdasarkan struktur pasar, jadi dari jumlah perusahaan dibagi 4 jenis, ada PPS, monopolistik, oligopoli, monopoli itu urutannya ya. Kalau PPS itu kita pelajari itu dulu. Kalau monopoli kan satu perusahaan, oligopoli beberapa perusahaan, monopolistik banyak perusahaan, tapi produk terdiferensiasi. Kalau yang PPS perusahaannya banyak. Juga sama ya. Kita lihat ciri-cirinya ya. Bentar. Oh, tapi yang akan dibahas nanti tuh PPS dan monopoli. Monopoli belum ya. Jadi PPS dulu nih. Ciri-cirinya PPS apa? Ini asumsinya. Kira-kira apa coba nih? Pertama, produknya homogen. Apa itu homogen? Berarti sejenis produknya itu. Pembeli banyak, penjual juga banyak, dan dia bertindak sebagai price taker ya, penerima harga. Contohnya apa sih sebenarnya pasar PPS tuh? Sebenarnya hampir nggak ada pasar PPS tuh. Cuma apa namanya, kita tuh jadi ibaratnya ekstrimnya tuh PPS idealnya ya. Pasti kan kita namanya memodelkan sesuatu tuh idealnya begini gitu ya. Tapi kan kenyataannya kita mendekati ideal gitu. Jadi nggak ada yang 100% sempurna ke PPS. Nah, tapi asumsinya kalau yang PPS misalnya contohnya pasar apa ya? Oh iya saya tahu. Pasar Bogor misalnya tahu nggak? Atau kamu belum pernah ke Bogor apa ya? Tingkat 1. Pasar ini pasar tradisional, jualannya cabe misalnya, bawang ya. Yang ke pasar tradisional banyak nggak orang ya? Banyak kan? Yang jualnya banyak nggak? Banyak juga. Nah, di sini kenapa dia disebut penerima harga? Karena dia nggak bisa menentukan harga sendiri. Coba kalau di kelas ini ada 65 orang. Semuanya dagang bawang. Ya. Si Adam nih misalnya, sekilonya bawang berapa sekarang? 50.000 misalnya. Harga pasar itu 55, berarti dia di bawah harga pasar. Apakah otomatis akan berubah itu yang namanya harga pasar ngikutin si Adam? Enggak, Bu. Oke. Lalu si Dea. Dea jual 65. Lebih tinggi dari harga pasar. Apakah tiba-tiba harga pasar jadi berubah jadi 65? Kan enggak. Enggak bisa kita menentukan begitu. Karena Anda tuh hanya satu sebagian kecil dari seluruh anggota pasar gitu. Dan sedangkan anggota pasar semua ditentukan oleh supply dan demand. Keseimbangan harganya itu ya. Jadi makanya disebut price taker. Kita tidak bisa menentukan harga sendiri. Makanya kurva perusahaannya bentuknya tuh horizontal. Kalau horizontal tuh elastis apa tuh di situ? Elastis seperti apa elastisitasnya? Elastisitas demand-nya berapa nilainya coba? Kalau dia horizontal, rata, mendatar gitu. Gimana? Berapa Tak hingga nilai bukan elastisitasnya? tak hingga. Betul, tak hingga. Ya, artinya dengan P-nya segitu, Q-nya berapapun tetap P-nya segitu. Tak hingga. Ya. Lalu ada informasi yang sempurna tentang pasar. Maksudnya gimana? Artinya orang tahu di situ di pasar itu. Siapapun boleh dagang di situ. Gampang. Keluar masuk juga gampang. Ya. Cuman kira-kira kenapa orang mau jualan bawang misalnya? Apa yang bikin orang pengen masuk ke pasar bawang menurut Anda? Keuntungannya. Betul, karena untung, karena pi lebih dari 0, ya.
Sampai kapan? Kalau gitu Bu, nanti banyak dong yang masuk semua aja dagang bawang. Iya betul. Kalau dirasa untung semua dagang itu. Janda bolong sekarang dagang janda bolong untung. Semua dagang janda bolong. Sampai kapan? Sampai keuntungan sama dengan janda bolongnya habis. sampai janda bolong habis. Yang ada janda Ya dekil. sampai semua orang punya Bu, jadi kan harganya turun. Sampai keuntungan perusahaan, keuntungan pasarnya itu nanti jadi Pi sama dengan 0. Kok bisa gitu ya? Nggak bisa. Logikanya kalau semua dagang itu yang beli juga kan berarti kalau yang belinya itu aja, supply-nya makin banyak. Barang makin banyak, harga jadi menurun. Nanti jadi keuntungannya gak bisa turun, sehingga jadi bisa sampai jadi Pi sama dengan 0. Di saat itulah berhenti. Nggak ada yang keluar masuk pasar. Lalu kalau makin banyak, makin rugi gitu ya, harganya makin turun, berarti Pi kurang dari 0, disitulah saatnya orang keluar dari pasar. Makanya di sini bebas keluar masuk industri. Tapi syaratnya itu ketika masuk ya keuntungan harus lebih dari 0. Berhenti, stop, sampai keuntungan sama dengan 0. Lalu nanti kapan dia keluar? Ya kalau nggak untung lagi, ngapain dagang lagi janda bolong udah nggak untung. Dagang aja kuping gajah misalnya. Ya, seperti itu ya. Karena output Anda ini sebagai perusahaan di pasar itu hanya kecil, relatif kecil di PPS. Karena yang jual banyak, yang beli juga banyak. Sampai sini nggak tiga? Nah ini bentuknya. Untuk pasar bentuknya dia sama, demand-nya ya. Apa? Begini sama kayak kita biasa belajar demand ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi untuk fungsi permintaannya perusahaan dia bentuknya konstan. Nah, hingga ya elastis sempurna. Sehingga AR itu kan merupakan rata-rata dari penerimaan. Total revenue dibagi jumlah quantity. Jadi P dikali Q dibagi Q ya P. MR-nya juga sama, turunan terhadap TR terhadap Q-nya. Jadi sama nilainya P. Makanya ketika PPS ini P sama dengan AR sama dengan MR. Jadinya nanti. Di situ ya. Nah, sama dengan demand tuh ya. MR itu kalau keuntungannya maksimum apa yang terjadi? P max, berarti P aksen sama dengan 0. Berarti TR aksen dikurangi TC aksen sama dengan 0. TR aksen itu apa? Turunan dari TR apa? MR. Dikurangi TC aksen. TC aksen itu apa? MC. Jadi MR dikurangi MC sama dengan 0. Berarti MR sama dengan? Halo? MC. Sama dengan MC. Sehingga nanti pada keseimbangan jangka pendek untuk PPS ini P sama dengan MC itu rumusnya. Ya, di sini. Maksimisasi keuntungan kita tuh. Nanti yang kita pakai untuk jangka pendek adalah MR sama dengan MC. Lalu necessary condition kenapa P harus lebih besar dari AVC? Anda tahu di AVC itu kemarin belajar di biaya. Kalau harga udah sampai AVC minimum apa yang terjadi? Harganya di AVC minimum apa yang terjadi? Shutdown point kan? Titik tutup perusahaan. Jadi dia harus di atas AVC gitu ya. Makanya pada jangka panjang nanti harus impas ya. Tadi saya udah bilang kan jangka panjang itu di PPS impas. Sehingga P sama dengan ATC minimum. Kalau masih ingat yang minggu lalu kita pelajari. P sama dengan ATC minimum itu adalah kondisi BEP. Itu adalah kondisi jangka panjang untuk PPS. Jangka pendeknya ini kan MR sama dengan MC. Ya, jadi P sama dengan MC. Karena nyari MR itu didapat dari demand juga. Gitu. Itu untuk jangka pendek ya. Nah, ini maksimisasi keuntungan nih. Kalau economic profit berarti kan harganya ada di atas ATC ya.
Ya, udah pernah diajarin kan? Nah, tapi kalau dia di bawah ATC minimum, maksudnya di pas di ATC minimum itu merupakan titik BEP, break even point, laba normal, Pi sama dengan 0, MR sama dengan MC, disitulah terjadi keseimbangan jangka panjang di PPS ya. Oke, kalau jangka pendeknya jelas dia harus untung dong ya. Oke. Nah, untuk di PPS ini kurva supply-nya ngambil dari mana? Nah, ngambil dari pas di ATC minimum sampai ke atas itu adalah supply, kurva supply. Jadi nanti ketika bikin supply di soal yang esai itu ngambil dari P sama dengan MC aja. Jadi P sama dengan MC-nya berapa, terus dapat nanti. Kayak gitu ya. Ini harus dipahami ya PPS, karena ini dasarnya nanti dari PPS beralih ke monopoli. Kalau PPS aja nggak ngerti, monopolinya wassalam gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Seperti itu ya. Oke. Yang tadi saya katakan, ketika harga ada di bawah, pas ada di average variable cost, AVC ya, di AVC minimum namanya kan shutdown point ya. Artinya dia tutup di sini nih. Ya, di sini harus sudah gulung tikar. Tapi kalau di atasnya gimana? Di sini dia economic loss. Dia rugi terhadap biaya total tapi masih ada keuntungan terhadap biaya variabel di sini ya. Di economic loss ini. Kalau di sini juga dia jelas rugi ya. Pokoknya yang ada di bawah ATC dia rugi. Karena ATC minimum aja udah BEP gitu ya. Di situ kamu harus belajar menggambarkannya, hubungkan dengan kurva biaya. Lalu fungsi penawarannya, nah ini dilihat dari MC ya nanti ya, penawarannya. Kita lihat. Berikutnya efisiensi dari PPS ini juga ada di soal ya, yang alokasi itu kalau P sama dengan MC. Keuntungan maksimum sebenarnya kan. Kalau yang produksinya ketika ATC minimum sama dengan P. Jadi yang alokasi itu jangka pendek. Efisiensi produksinya jangka panjang. Ketika harga sama dengan ATC minimum. Jadi BEP ya, P sama dengan 0. Nah ini alokasi ini kita jelaskan dengan consumer surplus nanti yang akan dihitung sama kita ya. Producer surplus sama surplus to society. Jadi SK surplus konsumen ditambah SP surplus produsen itu merupakan SS surplus sosial. Gitu cara ngitungnya ya. Kalau di sini kan CSPS, SKSP sama aja ya. Itu juga barangnya yang dimaksud. Daya tarik PPS-nya bisa dibaca ini ya. Nah, nanti ketemu di sini kurvanya seperti ini. Demand-nya ngambil dari mana, Bu? Ngambil dari ada demand-nya di soal biasanya tuh. Bikin lagi sama titik potong. Kalau Q0 berapa P, P0 berapa Q. Supply-nya ngambil dari mana? Dari P sama dengan MC. Nanti P sama dengan MC-nya diganti angka. Dapat nanti kurva supply-nya. Setelah itu berpotongan kan di sini keseimbangan. Dapat CS, dapat PS. CS itu adalah surplus konsumen di atas harga keseimbangan, di bawah demand. Ada surplus produsen di atas supply, di bawah harga keseimbangan. Bentuknya nanti PS ini bisa segitiga, bisa trapesium. Kalau CS bentuknya selalu segitiga biasanya. Nah nanti ketika kita belajar perubahan dari PPS berubah jadi monopoli, CS ini, kan CS itu apa tadi pengertiannya? Manfaat yang diterima tetapi tidak terbayar oleh konsumen. Seolah-olah kita untung kan konsumen nih. Nah, manfaat itu nanti akan diambil. Jadi ini P-nya bisa naik ke atas. Jadi CS kita nih, segitiga kita luasannya semakin kecil. Itulah monopoli. Bahkan kalau bisa dia inginnya segitiga ini semua CS tuh berubah jadi PS. Ya. Inginnya monopoli tuh karena dia price maker bentuk harga. Jadi kalau bisa mah nggak ada nih manfaatnya buat kita, keuntungan. Gitu ya. Jadi seolah-olah misalnya kamu beli celana harganya 200.000. Mampu beli sih kamu kalaupun harganya 500 misalnya. Tapi kan harga keseimbangannya 200.000.
Nah, jadi tapi itu yang di ujung sini 500, berarti sebenarnya Anda mampu bayar 500 gitu. Nah, kalau bisa, kalau pas monopoli ya harganya paling tinggi itu loh yang mampu dibayar. Willingness to pay dari si konsumen. Nah, gitu ya. Itu bedanya. Oke, ini keseimbangan jangka panjang. Nah, saya udah bilang tadi ya, sinyal masuk perusahaan ke industri PPS adalah keuntungan. Kalau dirasa itu untung, maka dia masuk ke pasar. Dengan semakin banyak perusahaan yang masuk menjual komoditas yang homogen yang sama, ya. Kalau sekelas nih di MNI dagang donat, kamu kelas BP1 aja. Masuk P2 nih, dagang donat juga. Makin banyak yang dagang donat, makin banyak. Persaingan semakin ketat dong ya, berarti harga bisa jadi turun karena supply terlalu banyak. Kalau pasarnya sama, demand-nya, ya dia kan juga bingung membeli di mana, ya enggak? Nah, akhirnya kan jadi persaingan harga. Jadi nanti pada jangka panjang tuh akan berhenti perusahaan itu masuk ke pasar kalau keuntungannya sama dengan nol. Nah, nanti kalau keuntungannya jadi negatif, saatnya itu perusahaan keluar. Sampai kapan berhentinya? Sampai keuntungan sama dengan nol lagi gitu. Jangka panjang. Seperti itu ya. Oke. Ini sama aja ya. Latihannya, oh ini ada latihannya juga. Oh, tapi belum dibahas latihannya ini ya. Perusahaan yang bergerak di bidang PPS diketahui, kita bahas ya ini ya berarti ya. Bisa di copy ya. Bisa. Anda masih di situ enggak? Siap, Bu. Masih. Masih dong, Bu. Saya Pasti, takutnya Bu. ngomong sendiri jadi ngantuk ngomong sendiri. Oke. Perusahaan bergerak di PPS. Diketahui TC-nya sekian. Lalu, ini kuadrat ya, 25 Q kuadrat ini sebenarnya. Harusnya gini deh, pakai kuadrat. Nah, gitu. Nah, sip. Tentukan output harga. Oke, gimana cara menentukannya? Gimana cara ngerjainnya? Yang bisa ngasih arahan ke saya? Cara mengerjakannya gimana? Seimbangan jangka pendek apa tadi? P sama dengan MC. Itu yang kita pegang, ya kan? MC. Nah, kalau nggak diketahui jangka panjang, pasti ini jangka pendek. Ya. Ya. P-nya dari mana ngambilnya? Nih. Ini minus ya? Apa ditambah tadi? Sebentar. Oke. Minus ya itu ya. Kok ini? Minus ini. Nah. 170 min 5 Q. MC-nya berapa? TC aksen bukan? TC-nya mana? Nih ada. Turunannya, Bu. Ya, 50 turunannya? Ada. Nggak ada. Nggak ada. 2,5 Q kuadrat diturunkan jadi? Ki. 5 Q. Jadi 5 Q. 5 Q. 5 Ki. 20 Q jadi? 20. 20, Bu. Masukin udah. 170 min 20 sama dengan 10 Ki. 5 Q tambah 5 Q. 150 sama dengan 10 Q ya. Berarti Q sama dengan 15. P-nya berapa? Output udah. Harga ya masukin aja. 170 min 5 Q kan. Berarti 170 min 5 dikali 15. 5 kali 15 apa? 75 ya? 75. Jadi P-nya? 95. Oh. 2. Bu, tadi yang 2,5 Q gimana, Bu? Turunannya? Kan 2,5 Q kuadrat. Jadi 2 2 dikali kali 2,5. 2,5. Oh, iya, iya. Jadi 5 Q. Ini untuk SMA ini mah. Ya. Pohon. Poho teh bahasa naon. Oke, 2,5 Q kuadrat jadi 5 Q turunannya itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? It's very, very easy. Berikutnya pertanyaannya apa?
keuntungan. Apa komponennya keuntungan? Komponen keuntungan apa? Pi sama dengan? TR dikurangi TC. TR itu apa? Total penerimaan. Total penerimaan. Iya, rumusnya P kali Q. Berarti kan tadi apa? P-nya berapa? 15. Nah, P-nya 95. kayaknya 95, Bu. P-nya 95. Sama aja. Hitungin berapa? 1425. Berapa? 1425. Oke, TC-nya kan Wow. 50. 50 tambah 2,5 Q kuadrat. Q-nya masukin. 95 kuadrat. Ditambah 20 kali 95. Hitung coba, tolong dihitung. Berapa nih TC? Wow. Untuk keuntungan. Berapa coba? Dihitung. Wow. Oh, wow terus. Mabok. Apa? Coba, berapa? Dikurang 22.562,5. Hah? Dikurang 22.000. Apa langsung aja, Bu? Berapa ini hasil TC-nya? TC-nya berapa? Pada ngitung, jangan pada ngelamun atau tidur. Kagak, Bu, kagak ngelamun. Ngelamun mikirin Iya, apa? Bu, sebentar. 95 kuadrat. Q-nya itu kan? 95 kuadrat kan ini 9025 ditambah 95 kali 20. 2,5. 1900. Jadi 10.925. 10.925. Gini. Itu bukan? Iya, itu buat yang dalam kurung. Buat yang dalam kurung. 95 kuadrat. Hitung aja sendiri deh. Itu baru 95 pangkat 2 tuh, Bu. Ditambah 50. Ditambah 95 itu 190. 1900. 24 ya berarti ya? Saya dapatnya 24.462,5, Bu. Atau bentar. Bener gak? 24512,5, Bu. Ya udah itu. Ya. Bu. Kok bisa beda sih kalian ngitungnya? Kalkulatornya sama gak? Berarti minus ya ini ya? Kalau begitu, Ya, berarti rugi. bangkrut dong. Kurangi 24512. Menurut saya ini ada yang ini harusnya itu dikurang ya itu. Tapi ya udahlah. 0,5 minus 23.087,5 ya. Oke, Ya. kalau gini berarti artinya rugi ya. Oh, Q-nya 15 ya. Oh, makanya. Ya kebalik tapi hasilnya sama. Wow. Wow. Atau iya kamu dari tadi Q-nya 15 makanya aneh. Iya wae ini pada tidur apa? Terima kasih yang tidak tidur ya. Yang sudah komentar makanya kok aneh hasilnya minus. Coba kita lihat. Ini 15. Saya juga jadi ikutan ngelamun nih. Wow aja juga itu si wow. Oke. 15. Sip. 15 kuadrat. 225.
225 kali 2,5. 300. Tambah 50. Tambah 300. 912. 912,5. 5, iya. 1425. Wow. Wow, Wow. 505,2 ya. Untung sebanyak 505,2. Oke, sip. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pola? Nggak ada. Bu, kalau yang Ada. pecahan itu kalau diturunin gimana ya, Bu? Pecahan diturunkan yang mana nih? Misalkan ada min 2 per Q, terus diturunin itu jadi gimana, Bu? Min 2 per Q. Iya. Gini. Iya. Berarti kan ini sama aja seperki kali 2. Setengah Q, Bu. Ngaco. Taruh. Sultan coba dinyalakan dong itu. Min setengah pangkat Q min 1 nggak, Bu? Nah, ya itu maksud saya. Q-nya jadiin min pangkatnya. Ulangi, apa-apa? Gimana? Yang pangkat Q-nya jadiin min, naik ke atas. Bukan, tadi berapa? Oh, Min 2 per Q. min 2 per Q. Min 2 per Q. Kalau gini kan berarti min 2 dikali seperki kan? Berarti sama aja min 2 kali Q pangkat min 1. Jadi kalau diturunkan, min 1 nih turun ke bawah, pangkatnya dikuranglah 1. Jadi min 1 turun ke bawah ya, dikali Ya. min 2. Q pangkatnya min 1 tambah 1. Gitu kan? Iya. Kok tambah 1? Dikurang, Bu. Dikurang lagi, Bu. Nah. 2 Q pangkat min 2. Sama aja 2 per Q kuadrat. Gitu ya? Iya, Bu. Makasih. Oke. Next number. Next number. Iya bener. Tadi nomor berapa nih? Oh, nomor 3 udah, nomor 4 ya. Tentukan berapa SK dan SP. Nah, berarti harus diapakan dulu kalau mau tahu SK SP. Di Kurva. kurva. Bagaimana cara menggambar kurva? Garis. Garis. Iya, cara menggarisnya kumaha. Jadi cari titik potong atuh. Ya. Tolong ya Adam yang nggak masuk siapa ya, dicek ya. Baik, Bu. Kalian. Nanti saya mau menyamakan. Dia nggak masuk, udah nggak masuk, nilainya teh 20 gitu. Kan sebuah ironi ya jadinya. Udah mah nilai teh bagus. Iron Man. Iya, nilai bagus, kuliah rajin pisan. Nah, itu kan nanti saya cek. Ya. Mungkin dia les, Bu. Tapi absen full 100%. Nah, jadi nanti kita lihat. Oke, sekarang kita lihat tadi P sama dengan 170 min 5Q ya. Iya, Bu. Bener nggak? Saya kamu ya iya, tapi Bener, salah. Bu, tadi. Bener ya. Nah, kan. Sekarang kalau Q-nya 0. 170. Kalau P-nya yang 0. Q-nya berapa? Apaan, woi? Gue join anjir. Gue join sambil main PES. Asap. Ya Allah. 34. Join sambil main, parah banget. 34, Bu. Tolong bahasanya kalian ini ya, jangan lagi ngobrol kayak di warung kopi. Ini direkam di Zoom, tahu nggak? Nah ini anak IPB gini amat, nanti saya taruh di YouTube, ada yang ngedenger. Mulutnya pada cantik sama ganteng. Oke. Iya banget itu ganteng. Ganteng, tapi kalau mulutnya begitu jadi nggak ganteng. Oke, dihitung coba. Q-nya 24, Bu. Pada belum pernah masuk ke kampus ya, belum tahu rasanya dimarahin dosen, dikasih hukuman. 34, Bu. 34. Ya. 4 Leving, Sultan.
Terus ini adalah demand. Supply-nya gimana? P sama dengan MC. MC berapa tadi? Kita kembali lagi ke sini. MC 5Q tambah 20. Berarti kalau P-nya 0, kalau Q-nya 0, P-nya 20. P 20. Kalau P-nya 0, 20 sama dengan min 5Q ya. Iya, Jadi Bu. Q sama dengan min 4. Min 4. Min Oke, 4. gambar. Gambar. Min 4-nya di sini. Ini kan Q. Ini P. P-nya 3, 170 ya. Di sinilah kurang lebih ya. Saya pakai rumus kira-kira aja ya. Oke, lalu di sini 34. Miring. Demand. Supply-nya minus 4 di sini ya, kurang lebih. Sama P-nya 20. Supply. Seimbangannya berapa tadi harganya? 95, ya kan? Q-nya 15. 15. Nah, kurang lebih begitulah. Lalu sama saya sekarang mau dikasih warna kuning. Yang warna kuning ini apa namanya? SK ya, Bu? SK. Sekarang saya kasih warna hijau muda di sini. Yang hijau muda apa nih? Tuh, SP. SP. Oke. Oh, salah. SP. SK. Oke. Berapa SK SP-nya? Oke, Pitagoras ya, Bu? Pakai Rumus Pitagoras. segitiga. Gak perlu pakai Pitagoras. Pitagoras segitiga, Bu. Cukup segitiga Rumus aja. segitiga. Iya. Oke, SK dulu. SK bentuknya begitu ya. Berarti dari sini ke sini itu adalah tingginya. Alasnya berarti ini kan. Nih ya. Berapa alasnya? 15 ya, Bu? 15. Tingginya 75. 75. Dari mana? 170 min 95. 95. Jadi SK sama dengan setengah A kali T. Setengah dikali 15 dikali 75. Nah, silakan tuh dihitung berapa. Kalkulator. 562,5. 562,5. 562,5. Oke. Sekarang SP. Sama kan rumusnya? Alasnya sama. Iya, Bu. Yang beda tingginya. 95 kurangi 20. Sama, Bu. 75. Sama, Bu. Ternyata 75 sama. juga. Kebenaran angkanya bagus nih sama. Jadi nggak usah capek ngitung ya. Cantik. 562,5 juga ya. Langsung aja ya. Sama caranya dengan SK. Tapi kadang mahasiswa suka emosional. Tiba-tiba dia ngaliinnya bukan ke 75, tapi dikalikan dengan 95. Karena ngelihat ini aja nih. 95 di situ langsung. Karena di tengah ya, Bu. Nah, suka lupa bawahnya tuh ternyata dia dari 20 mulainya, bukan dari 0. Karena mulai dari 20 harus dikurangi dulu. Oke ya, jadi jawabannya 562,5. Wah, tepuk tangan. Gampang ternyata ya. Bu, Oke. izin tanya, Bu. Boleh. Ini apakah selalu sama SPSK atau Tidak. cuma kebetulan, Bu? Kebetulan aja. Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang nanya? Nah, kalau nggak ada kita bahas soalnya berarti ya. Sip. Bahas soal. Soal yang pertama apa? Ada yang inget nggak? Acak, Bu. Hah? Kan acak. Acak. Iya, yang kuis tadi kan, Bu. Beda-beda, Bu. Beda-beda. Oke. Ini saya
Ini ya. Soalnya ada yang dapat soal ini kan? Ya, ada, Bu. Oke. Ini saya copy dari situ. Yang ini mah ada di YouTube Pak Karo atau jawabannya. Berarti harusnya udah tahu dong. Yang 4 Ki itu, Bu. Apa sih yang itunya 4 Ki TC-nya? Iya. Ini kan, ini 4 Ki emang TC-nya ini. TC-nya kan Ki kuadrat tambah 10 Ki. Yang ada fungsi permintaannya, Bu. Iya, maksud saya ini mas saya ngambil dari soal di Evieta. Ya, berarti kalau ada jawabannya, berarti Anda bagus dong. Berarti bagus ketika Anda melihat video, udah tahu jawabannya ini. Jadi makanya lihat video dulu supaya bisa mengisi gitu kan, supaya nilainya nggak jelek. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Tahu, coba sekarang kamu yang dikte saya nulis jawabannya berapa. Caranya gimana? Pertanyaannya adalah cari apa sih? Sama aja kayak tadi ya. Ya. Cari output, harga, keuntungan, SKSP gitu doang kan? Ya, Bu. Coba saya lihat soalnya. Oke, ini nyari di sini nyari SK, nyari SP, output. Oh, yang ini 4 Ki ya. Output ada juga. Hasil harga output, total penerimaan, total biaya, keuntungan, sama kalau ini langsung SKSP ya berarti ya. Oke, yang ini dulu yang gampang deh. Ini kan maksud kamu? Ini bukan? Iya, Bu. Iya, Bu, yang ini. Iya, Bu. Oke. Diketahuinya ATC loh ya. Bisa nggak langsung diturunkan? Enggak ya. Berarti kan kita rumusnya kalau mau PPS apa tadi? P sama dengan MC. P-nya ada nggak di sini? Ada. Tapi tersirat ya. Lewat ini. MC ada nggak? Nggak ada juga. Tersirat juga lewat ini. Oke. Ini tugas kamu pertama apa? Cari P. Gimana? Pindah ruas. Pindah ruas 0,5 P sama dengan 51 dikurangi Ki gitu ya. Jadi P ini kok 51 angkanya ya? Saya agak aneh. Sama dengan, ini kan setengah ya. Setengah P 51 per Ki. Jadi P sama dengan 2 dikali 51 min Ki. Benar nggak? Iya, benar. Iya, jadi Bu. P sama dengan 102. 102. Min 102 min 2 Ki. Oke, ini P-nya. MC-nya. TC aksen. Diketahuinya ATC. Berarti ATC diubah menjadi TC. How? Dikali Ki. Betul. TC sama dengan ATC dikali Ki. Berarti sama aja dengan 4 Ki tambah 2 min 2 per Ki dikali Ki. Berarti TC-nya 4 Ki kuadrat plus 2 Ki min 2. Oke. Jadi MC berapa? 8 Ki 2. 8 Ki. 8 Ki plus 2. Plus 2. Masukin ke sini ya. 102 min 2 Ki. Min 2 Ki sama dengan 8 Ki plus 2. Oh. Angkanya jadi 102 supaya 2-nya hilang. 102 min 2 sama dengan 8 Ki tambah 2 Ki. 100 sama dengan 10 Ki. Jadi Ki sama dengan 100. P-nya berapa? Masukkan ke fungsi ini ya. Tuh.
Bu, Q-nya bukannya 10 ya, Bu? Q-nya 10. Astagfirullah ya. Terlalu bersemangat ini. Jadi P sama dengan 102 min 20. Ya kan? Iya. Berapa? 82. Ya enggak? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ditanya sama dia apa? Kasihnya berapa? 4Q kuadrat tambah 2Q tambah 2. Masukkan Q-nya berapa? 10. 400 tambah 20 tambah 2. Jadi 422. TR-nya P dikali Q. Sama dengan 82 dikali 10. 820. Keuntungannya berarti TR min TC. 820 min 422. Berapa? 398 ya. Benar gak? Mas, cek kuadrat kita kurang. Kenapa, Mas? Kenapa? T itu 4 kuadrat ditambah 2Q dikurangi 2. Oh, dikurang. Oh ya, oke. Dikurang 2 ya? Oke. Jadi 418 ya? Iya, Bu. $394. 2. 402. Iya, ngaco nih. Oke. Sip, benar ya? Lalu setelah itu mencari surplus ya tadi dari ini. Nah, kalau gini gimana nyari surplus konsumen dan surplus produsen? Udah baca slide-nya yang parasidin tadi? Gimana caranya? Di sini ada DWL segala ya, udah diajarin DWL. Kalau DWL mah nanti ya, pas monopoli. Jadi kalau dia berubah jadi monopoli itu ada DWL. DWL itu apa sih? Dead weight loss. Jadi nanti ada ketika misalnya nih ya, nih saya kasih contohnya kalau PPS berubah jadi monopoli ya. PPS itu kan punya SK PPS, punya SP PPS. Monopoli juga punya SK monopoli, punya SP monopoli. Ini kalau dijumlah, ini namanya SS, surplus sosial PPS. Ini kalau dijumlah surplus sosial monopoli gitu. Nah, surplus sosial PPS dikurangi surplus sosial monopoli itu adalah DWL. Dead weight loss. Ya. Itu. Bentuknya segitiga dia nanti. Ngerti caranya ya? Saya juga punya video semester lalu saya ngajar mata kuliah ekonomi juga. Jadi saya share juga linknya ya pada Anda. Perubahan dari PPS jadi monopoli. Oke. Ada pertanyaan? Kita hitung jangan ini. SKSP-nya. Mau nanya. Kalau misalnya rekomendasi buku dari Ibu yang apa
kan saya ada buku ekonomi mikro, cuman kayaknya nggak komplit gitu. Rekomendasi dari Ibu yang komplit apa Bu, yang sampai ngebahas sampai sini-sini gitu loh Bu. Kamu Maksudnya biar namanya bisa dibaca-baca. Nama kamu siapa? Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, mohon maaf Ibu. Saya gara-gara tadi malam. Anak Kalimantan, Oh ini. Mohon maaf Ibu. Jualan mandau di mana? Ya Allah, Bu. Ayo. Ya Bu. Bingung, saya takutnya ini nyasar apa nih kelas mana ya? Ya, mohon maaf Bu, tadi malam bercanda sama temen Bu. Oke, bercandanya pakai Zoom. Keren ih. Iya, pakai Zoom Bu. Oke. April offset. Ya Allah. Jadi kalau misalnya buku-buku di Indonesia, kalau yang saya juga dulu belajar ekonomi, bukunya pakai Lipsey ya, waktu S1. Jadi kadang-kadang mereka banyak soal tapi nggak ada jawabannya gitu, atau jawabannya dengan jawaban akhir, itu kita nyari sendiri latihannya gitu. Makanya ada kuliah supaya selain baca buku mendengarkan dosen juga gitu. Kalau tanya jawab lengkap, mungkin ada ya, dicari aja buku-buku teori ekonomi mikro, banyak banget ya. Saya punya buku Budiono. Suami saya juga banyak tuh, mikro makro yang advance juga ada. Yang keluaran bahasa Inggris juga ada, tapi kalau Indonesia aja nggak ngerti, apalagi bahasa Inggris kan ya. Jadi saran saya Indonesia aja. Cari yang ada latihannya. Kalau saya biasanya suka beli di kampus, di Dermaga. Tapi kan sekarang lagi pandemi gini ya, dan kamu juga jauh. Jadi ya cari di toko buku terdekat atau via online. Contoh-contoh latihannya. Itu aja sih saran saya. Oke Bu, makasih Bu. Maaf Ibu yang tadi Bu. Yang kamu punya buku karangan siapa? Ini buku mama saya karya Said Kelana. Oh. Buku lama banget Bu. Iya, punya mama tuh ya, pasti lama lah ya. Oke. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau nanya? Kita isi jangan nih SKSP-nya. Sebelum berakhir, ini terakhir. Sebenarnya jawabannya udah ada ya. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi ya berarti ya. Iya Bu, boleh. Kok jadi gini? Oke. Ulangi di sini berarti ya. Tambah. Mana tadi soalnya? Yang atas. Pertama ngapain dulu nih? Ya kayak tadi aja, persis sama ya. dengan MC. Betul. P-nya udah ada, MC-nya dari sini. Berapa MC? 2Q Plus 10. tambah 10. Berarti 130 min setengah Q sama dengan 2Q tambah 10. 120 sama dengan 2,5 Q ya. Coba Q-nya berapa jadinya nih? $48 ya. Berapa P? 130 min 24. Berapa nih? 106. Ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu Ya, Bu. cari supply-nya. Oh, ini diinin dulu ya. P sama dengan 130 min setengah Q. Berarti kalau Q-nya 0, P
130. Kalau P-nya 0, 130 sama dengan setengah Q. Q berapa? 260. Bikin lagi. P sama dengan MC. P sama dengan 2Q tambah 10. Kalau Q-nya 0. P sama dengan 10. Kalau P-nya 0. Berarti Q sama dengan min 5 ya. Oke. 2Q sama dengan min 10 ya. Gambar nih berarti. 260, 130. Ini demand. Ini quantity, ini P. Supply-nya berapa tadi? Min 5 ya? Q-nya min 5 bukan? Oh ya, P-nya 10. Contohnya beginilah ya. Berapa keseimbangan tadi? Keseimbangan ini. Hah? Seimbangannya 48 sama 106. Oke. SK yang mana? SK ya. Kayak yang atas, Bu. SP-nya 10 sampai 106. Oke, SK berarti setengah alas kali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya 48, tingginya nih kurangi berapa? 24. Ya, berarti 24 kuadrat ya. Berapa tuh? 5. 576. 176. SP. Setengah alas kali tinggi. Setengah dikali 48. Tingginya berapa nih? 196. 96. 96 kali 24. 2304. 2304. Oke. Ada pertanyaan nggak? Gampang ya? Clear sih, Bu, udah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Karena kalau nggak clear nanti kamu kesulitan yang tadi perubahan dari PPS ke monopoli. PPS-nya aja wong belum ngerti apalagi ke monopoli, ya itu cilaka ya. Oke, nah minggu depan kita monopoli nih soalnya ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada tolong list yang tidak masuk Adam. Ini cuma ada 50. 50 tambah saya 49. Anda ada 56 ya? Berarti 7 orang. 59, Bu. Maaf, berarti 10 orang yang nggak masuk ya. Banyak loh itu, 10 orang. Dam, gua masuk, Dam. Di SS-in aja, Dam, dulu buat dicatat. Iya, ini lagi di SS-in kok. Ibu SS juga gak apa-apa, Bu. Dekat-dekat akhir, iya, di SS aja dulu. Iya, bener banget. Mantap banget, Adam. Oke, ini saya tutup, saya akhiri dulu ya rekornya ya. Oke, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Boleh. Sendiri sama kamu, Dam. Bukan, Bu. Takutnya Ibu tutup, semua pada keluar, jadi saya nggak sempat nge-SS. Oh, jadi saya SS. Sekarang aja dulu, Dam. Iya. Udah di SS.